Halo Sobat Yellow Channel semuanya, berjumpa lagi. Kali ini saya bersama dengan salah satu artis muda dari Bali. Beliau seorang penyanyi. Kita kenalkan saja langsung. Ini namanya Kak Nita Pramesti. Halo Kak Nita. Halo. Apa kabar hari ini? Baik. Astaga. Kita memasuki bulan Oktober, terkenal Ya. berber. Ini ada Musim hujan ya. Musim hujan. Gimana perjalanannya ke sini? Lancar? Lancar, macet. Karena mungkin banyak yang pakai mobil jadi lebih padat di jalan. Ya. Ya. Kesibukannya apa nih Kak Nita belakangan ini? Kesibukannya karena kemarin baru kelar kuliah, paling sekarang cuma ngambil pekerjaan di nyanyi gitu juga, dan mungkin ada endorse itu juga. Berarti nyanyi sama endorse. Berarti kalau kayak sekarang ini lagi, kalau di Bali bilang lah musim orang nikahan, berarti lagi ngisi-ngisi gitu juga. Lumayan rame. Iya. Lumayan rame. Oke. Kak Nita Pramesti. Nah, kan kalau saya mengikuti Kak Nita itu tak lihat berapa lagu-lagunya ada nih kayak di YouTube itu. Kenapa nih? Emang dah dari kecil gitu cita-cita jadi penyanyi atau gimana? Sebenarnya kalau dari kecil itu, kalau memang seni memang semua suka, dari nari, dari musik juga, nyanyi sebenarnya suka. Cuma dulu tuh lebih ke nari sebenarnya. Nah, cuma dulu pas kelas, kalau nggak salah kelas 4 SD itu coba disuruh lomba Dharma Gita, Macepat. Oh, bisa Dharma Gita juga. Iya, sejenis mekidung gitu. Yeah. Pokoknya lomba Macepat. Habis itu mulai dari sana itu karena udah kayak ya latihan olah vokal gitu. Jadi seiring berjalannya waktu belajar nyanyi juga, nyanyi pop juga kayak gitu. Berarti sering Dharma Gita juga, ikuti melestarikan budaya juga berarti ya. Iya, bisa dibilang. Berarti nari banyak, bisa tarian. Sampai sekarang masih bisa nari? Sebenarnya masih bisa. Cuma nggak sebenarnya seproduktif dulu. Gitu. Kalau dulu kan lomba-lomba. Malahan terakhir lomba itu SMP kelas 1. Cuma itu aja. Setelah sekarang itu mungkin kalau full misalnya nyanyi. dalam-dalam gitu aja paling ngayah gitu, mendet gitu. Iya, cuma bisa ngambil itu gitu aja. karena kadang kalau misalkan tari kan biasanya ada tari yang pengisi vokal sindan atau gerong gitu kan namanya kalau di Bali. Jadi nggak dapet kebagian narinya, pasti disuruhnya di bagian vokalnya. Karena gitu. kalau orang Bali bilang dah mau colek pamor gitu, suaranya bagus jadi nyanyi aja. Iya, tapi masih belajar juga sih. Kalau nyanyi itu mulai dari lomba-lomba atau gimana? Kalau nyanyi malahan ikut lomba nyanyi itu jarang sekali, bisa dihitung jari. Kalau nggak salah pernah cuma 2 kali ikut lomba nyanyi. Lebih proper memang lomba ke Dharma Gita dulu. Iya. Makanya kalau saya ngikutin berarti kakak kan sering cover lagu ya di sosmednya, di Instagram. Lumayan sering dulu sih, dulu produktif banget cover lagunya. Kenapa sekarang udah nggak nge-cover lagu sering lagi? Karena mungkin pas kuliah jadi agak riuh gitu. Sama kegiatan kuliah juga. Tapi sekarang pengennya gini sih, pengennya cover juga tapi dengan kualitas yang lebih bagus gitu. Jadi masih kayak di-record ya. Iya, benar. Ya kan sekarang juga lagi banyak kan mungkin yang ngetren kalau kayak sekarang itu kan di cover, dikoploin kayak ada lagu Wirate. Iya, benar. Kalau di Bali kan lagi hitsnya lagu kayak gitu. Iya sih. Selain itu juga kayak kemarin tak lihat nih kalau di TikToknya Kak Nita nih bawain lagu yang lagi hits sekarang tuh lagunya Siva, itu bagus banget loh. Cuma rapnya dikit dong Kak, Rap ya? Ya rapnya dikit aja. Aduh, belum latihan belum lagi. Ya? Oke. Jadi selain di sekarang musik, kalau kakak ngelihat sekarang khususnya anak-anak Bali, saya tertarik dengan masalah Dharma Gita nih. Kalau kakak ngelihat gimana sih anak-anak sekarang, masih nggak sih suka untuk ya mewarisi lagi warisan leluhurnya kayak Dharma Gita kayak itu? Gimana sih caranya biar kakak misalnya kakak influencer nih, bisa kita ngajain teman-teman untuk ayo kita cintai budaya kita, mungkin Dharma Gita segala macam. Gimana sih pandangan kakak? Kalau sekarang sih saya
melihatnya ya, karena platform kita kan udah besar banget ya. Mereka tuh jadi punya acuannya mereka masing-masing, kayak idolanya mereka masing-masing lah ya. Kalau misalkan ada yang konten, makanya saya seneng juga kalau misalkan di TikTok ada yang buat konten-konten kayak Dharma Gita yang kayak gitu. Jadi adik-adik atau anak-anak muda yang seusia saya juga jadinya terinspirasi gitu loh. Jadinya terinspirasi untuk bisa mengikuti. Tapi yang riskannya sekarang karena fenomenal TikTok itu sedikit yang memberikan edukasi seperti melestarikan budaya, seperti membuat konten-konten misalkan Dharma Gita. Karena dulu saya juga sempat, kalau saya kan dulu tuh lebih ke Instagram. Iya. Jadi di TikToknya itu emang nggak begitu. Tapi saya tahu kok beberapa konten kreator yang memang membuat tentang kidung kayak gitu. Saya sempat lihat dan saya suka sih untuk hal itu. Ini berarti sosial media perkembangannya sekarang terus dimanfaatkan dengan baik untuk mengedukasi masyarakat ya. Jangan kayak sekarang TikTok saya kalau nggak isinya Rizky Bilar gitu ya. Isinya melajah kebatinan gitu. Nah itu lagu aja gitu. Jadi benar tuh biar anak-anak kecil tuh yang buka HP kan, karena kita nggak tahu kan anak kecil tuh nge-scroll kan nggak di filter, like itu muncul yang apalagi sampai FYP gitu bahasa orang TikTok kan nggak bisa difilter. Jadi kita harus manfaatin namanya sosial media untuk melestarikan budaya dan adat kita. Bang Awan sih sama Kak Nita. Tapi kalau si kok bagi dua tahu kan juga? Tahu. Kalau saya sendiri memang pribadi tahu kan yang ngetren itu tahu lah. Tipe gitu. Yang mengikuti tren atau tidak? Nggak begitu sebenarnya. Tapi kalau untuk adik-adik nih yang baru-baru mau jadi konten kreator, selain jadi diri sendiri itu juga boleh ngikutin tren, tapi asal masih tetap di jalur yang baik kayak gitu. Karena kan kreativitas kita emang harus terus diasah gitu. Apalagi memang kalau misalkan mau fokus menjadi konten kreator, ya harus bisa juga mengikuti tren kayak gitu. Ngomong masalah nyanyi nih, apalagi Kak udah sering manggung, udah sering nyanyi. Tentu pasti udah punya lagu sendiri kan? Punya. Udah ada berapa lagu nih? Coba di-spill nih lagunya, judul-judulnya ke teman-teman di channel. Saya itu nyanyi dari kelas 2 SMP. Sekitaran mungkin ada 6 lagu lebih. 6 lagu. Iya, belum lagi sama collab sama orang-orang. Tapi itu memang di lagu Bali sih. Lagu Bali ya, genrenya berarti ya. Di genrenya di lagu Bali gitu. Selain itu juga ada cipta-ciptaan lagu sendiri kayak gitu. Kenapa Kakak memilih lagu Bali nih di tengah gempuran lagu-lagu pop nasional kayak itu? Kenapa Kak milih lagu pop Bali gitu? Kenapa nih? Sebenarnya untuk lagu pop nasional itu juga saya suka. Cuma dulu itu sebelum ke lagu pop Bali, jadi lucunya saya malahan nggak begitu tertarik sama pop Bali. Saya lebih ke lagu-lagu barat. Karena kakak ada yang suka ngedengerin lagu-lagu barat kan. Tapi ada di salah satu stasiun TV itu, di sana itu saya ngelihat ada satu penyanyi Bali itu nyanyi, terus saya ikut-ikutin. Nah dari sana papa saya tuh kan ngedengar dengar saya nyanyi di kamar mandi, biasalah ya konser-konser di kamar mandi. Jadi dari sana mungkin beliau itu mikir kayak, oh anakku kayaknya ada potensi nih untuk nyanyi kayak gitu. Jadi dari sana disuruh-suruh aja nih. Kebetulan dulu papanya kan punya supir, dia suka nyanyi juga kan. Jadi disuruh juga ikut ngajarin nyanyi. Oh berarti sekarang Kak Nita juga ngajar nyanyi? Kalau sekarang iya, kebetulan dibutuhin di salah satu SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Jadi sana juga ngajarin SMA 1 Kuta Selatan ya? Iya. Nah berarti beruntung banget nih anak-anak SMA 1 Kuta Selatan nih. Jangan lupa ngambil ekstra nyanyi ya. Ekstra vokal ya, bener. Nah selain kesibukan menyanyi, Kak Nita sebagai generasi muda apa juga suka kegiatan-kegiatan organisasi? Organisasi pastinya suka, kayak misalkan di kampus atau enggak di luar dari kegiatan kampus itu biasanya pasti ada aja bergabung di dalam organisasi kayak gitu.
Oke, sebelum aku lanjutin nih. Nah, tadi kakak udah nyampein lagu-lagu. Kira-kira ada nggak di YouTube lagu-lagunya itu? Di YouTube ada. Nah, apa nih channel Buat yang YouTube-nya mau Kak Nita? nonton. Ada di channel YouTube Nita Pramesti. Oh, Ya. berarti tulisnya gampang Nita Gampang, Nita Pramesti Pramesti gitu gitu aja. aja, Oke, Nita buat Pramesti. teman-teman jangan lupa cari lagunya Kak Nita Iya, di dengerin channel ya. YouTube-nya Nita Pramesti. Subscribe. Oke, subscribe jangan lupa. Nah, tadi bicara organisasi nih. Kalau nggak salah nih saya mengikuti Kak Nita juga ikut yang namanya Kaukus Perempuan Politik Indonesia nih. Iya. Nah, gini, kalau fenomena sekarang nih khususnya anak muda, terutama perempuan nih, kayak jarang banget atau sedikit malah yang suka sama yang namanya politik. Nah, kenapa nih Kak Nita mau ikut berorganisasi khususnya di KPP itu, di Kaukus Perempuan Politik Indonesia itu? Kenapa milih terjun ke gini politik? Apa ada kesukaan atau gimana? Kalau saya emang dari dulu ya, Mm-mm. walaupun saya ngambil jurusannya manajemen, tapi saya memang tertarik dengan hukum sebenarnya. Dan selain itu, kenapa juga saya bergabung di organisasi seperti KPPI yang kayak gitu? Karena organisasi itu menurut saya bagus, selain bisa membangun relasi, ya relasi, ya benar banget. Kita di sana juga bisa belajar untuk bagaimana caranya bersikap, kayak gitu. Karena yang kita hadapi itu bukan lagi dari kaum muda sebaya kita, gitu. tapi kita sudah berhadapan dengan orang-orang yang lebih tua, pejabat seperti itu. Jadi buat anak-anak muda sebenarnya jangan takut ya, walaupun anak-anak muda sekarang kan termasuk yang sangat liar ya, sangat liar sekali pemikirannya. Jadi kalau mereka sudah terdoktrin dengan kata-kata apaan sih, ngapain sih ikut kayak gitu tuh, bikin hidup ribet aja, kamu bikin perpecahan aja dalam hidup kayak gitu, ya kan? Tapi sebenarnya itu bagus, coba aja deh terjun dulu, sebenarnya kayak gitu. Coba aja terjun dulu. Karena kan kadang, nah inilah pentingnya untuk teman-teman generasi muda, jangan kalau istilahnya orang Bali itu jangan jadi generasi Surya Siu gitu, kemana arahnya ikut-ikutan gitu aja tanpa ada ciri khas pribadi masing-masing. Karena kayak di pergulatan zaman sekarang yang sarjana hampir semua sih udah sarjana gitu. Gimana sih cara kita nyari memenangkan persaingan itu ya? Kita harus punya ciri khas diri kita sendiri, harus punya kemampuan di luar apa yang kita dapatkan di bangku perkuliahan. Mungkin kalau kakak saya kebaliknya kakak nih, kalau saya kuliah hukum tapi saya sukanya bisnis gitu. Kebalikannya sebenarnya ya. Gitu. Iya. Nah, itu sih dari Kak Nita tadi makanya Kak Nita ini juga aktif di organisasi, berarti wah luar biasa banget, perlu banget dicontoh buat teman-teman yang terutama perempuan nih. Kenapa nggak mau terjun ke politik? Jangan-jangan cuma nyari suami orang politik. Nah, biasanya gitu ya. Gue nyari suami orang politik aja, nggak mau gitu. ikut berpolitik. Padahal berpolitik itu seru kok gitu. Buat teman-teman yang nggak cuma perempuan juga, yang cowok juga itu. Jadi harus punya ciri khas masing-masing. Ya. Nah, Kak Nita nih, selain tadi kita udah bahas nyanyi, kita udah bahas organisasi, kalau hobinya itu emang nyanyi atau punya hobi lain nih? Hobi emang nyanyi sih, juga bermain alat musik juga. Sebenarnya bener-bener kayak kesenian itu suka, sampai melukis. Dulu saya pernah bener-bener meluangkan waktu untuk melukis. Jadi uang itu habis kayak dicat kanvas kayak gitu. Alah. Iya. Jadi bagus. Tak pikir hobinya kerauhan. Itu lagunya. Nanti dinyanyiin ya. Nanti. Jangan. Oke. Mungkin dari Kak Nita nih, sebelum nanti kita akhiri nih, ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman generasi muda, mungkin perempuan milenial di luar sana? Gimana sih pesannya untuk kedepannya supaya lebih baik lagi dan kita bisa menginspirasi dari Kak Nita ini? Baik, terima kasih sebelumnya, dan mungkin pesan saya untuk teman-teman semua yang ada di rumah, terutamanya anak-anak muda ya, tetaplah jadi diri sendiri dan tekuni minat serta bakat yang kalian miliki kayak gitu. Karena sekarang itu kita itu masuk di zaman yang dimana
kita gampang sekali terpengaruh dengan omongan orang. Jadi kayak gitu. Jadi pokoknya kalau kita ingin bahagia, ingin juga mewujudkan mimpi-mimpi kita, tetap jadilah diri sendiri dan tetap ada di jalur yang baik pastinya. Dan itu yang aja. penting cintai diri sendiri. Kan Kan harus mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. orang lain. Biar kan nanti ketika kita mencintai orang lain nggak mencintai diri sendiri, ketika orang itu hilang, nah galau kita. Iya, jangan Itu ya. kan masalah Anak muda bahaya nih kalau galau Iya, biasanya. benar. Jangan galau kayak gitu. Oke, Sobat Yellow Channel, makasih nih udah nonton kita di Yellow Channel. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Kak Nita, yaitu Nita Iya, Pramesti. terima Bisa kasih. tonton lagunya di sana. Dan juga jangan lupa di subscribe, like juga Yellow Channel Bali. Iya. Sampai jumpa.